got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap, I got 3 whole thoughts, I'm guap, bitches on my line, Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwatul Jana, kelas 3A Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat tugas video yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Makro 2. Ya, materi yang saya bawakan yang pertama adalah hipotesis pendapatan permanen. Apa itu hipotesis pendapatan permanen? Hipotesis pendapatan permanen adalah teori belanja konsumen yang menyatakan bahwa orang akan membelanjakan uang pada tingkat yang konsisten dengan pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan. Tingkat pendapatan jangka panjang yang diharapkan kemudian dianggap sebagai tingkat pendapatan permanen yang dapat dibelanjakan dengan aman. Memahami hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen dirumuskan oleh ekonom pemenang hadiah Nobel Milton Friedman pada tahun 1957. Hipotesis tersebut menyiratkan bahwa perubahan perilaku konsumen tidak dapat diprediksi karena didasarkan pada ekspektasi individu. Hal ini mempunyai implikasi luar terhadap kebijakan ekonomi. Berdasarkan teori ini, meskipun kebijakan ekonomi berhasil meningkatkan pendapatan perekonomian, kebijakan tersebut mungkin tidak memberikan efek pengganda dalam hal peningkatan belanja konsumen. Sebaliknya, teori ini memperkirakan bahwa tidak akan ada peningkatan dalam belanja konsumen sampai para pekerja mereformasi ekspektasi mengenai pendapatan mereka di masa depan. Ada 4 poin penting hipotesis pendapatan permanen, yaitu hipotesis pendapatan permanen menyatakan bahwa individu akan membelanjakan uang pada tingkat yang konsisten dengan pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan. Yang kedua, Milton Friedman mengembangkan hipotesis pendapatan permanen, percaya bahwa belanja konsumen adalah hasil perkirakan bahwa masa depan dan bukan konsumsi yang didasarkan pada pendapatan setelah pajak saat ini. Yang ketiga, berdasarkan teori ini, jika kebijakan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan, hal tersebut belum tentu berarti peningkatan belanja konsumen. Yang terakhir, likuiditas seorang merupakan faktor yang mengelola pendapatan dan pengeluarannya. Baik, materi yang selanjutnya adalah hipotesis siklus hidup. Apa yang menentukan bagaimana individu menabung dan membelanjakan pendapatan mereka selama hidup mereka? Tampaknya seperti sekadar pertanyaan tentang preferensi pribadi, tapi jawabannya bisa berdampak besar pada perekonomian semua. Hipotesis siklus hidup yang menyatakan bahwa manusia berusaha untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang sama secara keseluruhan masa hidup mereka adalah salah satu jawaban yang dijawab oleh para ekonom. Pertanyaannya, tapi bukan yang pertama. Teori awal tentang menabung berasal dari John Maynard Keynes. Teori umum ketenagakerjaan bunga dan uang pada tahun 1936. Keynes memandang menabung hanya sebagai jenis barang lain individu dapat membeli, seperti halnya barang lainnya. Keynes beralasan bahwa pengeluaran untuk menabung akan meningkatkan seiring dengan penghasilan. Hal ini menimbulkan potensi masalah ketika individu mengalokasikan pendapatannya ke arah menabung. Itu berarti mereka tidak menggunakannya pendapatan untuk konsumsi. Pengurangan ini, permintaan barang dan jasa bisa mempunyai dampak negatif terhadap output perekonomian. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah hipotesis pendapatan relatif. Apa hipotesis pendapatan relatif? Hipotesis pendapatan relatif mengemukakan gagasan utilitas individu dalam hal konsumsi dan tabungan bergantung pada pendapatan dan pendapatan mereka relatif terhadap orang lain, bukan nilai absolut terhadap standar hidup
Hipotesis ini terutama bertujuan untuk menjelaskan perilaku menabung di Amerika Serikat. Ada 2 poin penting hipotesis pendapatan relatif. Yang pertama, hipotesis pendapatan relatif mengacu pada suatu kondisi di mana individu lebih mementingkan pendapatan konsumsinya dibandingkan orang-orang di sekitarnya daripada standar hidup. Yang kedua, sikap menabung dan konsumsi lebih bergantung pada pendapatan orang lain. Hipotesis pendapatan relatif dijelaskan. Hipotesis pendapatan relatif menyatakan bahwa sikap individu terhadap konsumsi dan menabung lebih dipengaruhi oleh pendapatannya dibandingkan pendapatan lainnya. Tingkat konsumsi yang diperoleh pada masa lalu juga mempengaruhi konsumsi saat ini. Selain tingkat pendapatan absolut dan relatif saat ini, ketika sebuah keluarga mencapai tingkat konsumsi tertentu, merasa sulit untuk menurunkannya. Teori konsumsi menjadi bidang studi utama dalam perekonomian setelah Perang Dunia Kedua. Pengeluaran konsumsi pada saat itu adalah sekitar 2/3 dari produk domestik bruto atau PDB, dan para ahli khawatir bahwa perekonomian akan kembali ke tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.